Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Sistem Informasi 2022B, mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif. Dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur organisasi dari Parewa Catering. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Next. Yang pertama ada saya sendiri, Sina saya Zekari dengan NIM 220512140057. Dan saya Ibrahim Kais dengan NIM 2205121460. Baik, di sini ada saya, Vinka Amelia Surya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 061. Selanjutnya ada Diana Putri Kurniawati dengan 3 digit NIM terakhir 073. Baik, di sini latar belakang catering merupakan layanan khusus yang fokus menyediakan makanan dan minuman secara profesional berbagai acara seperti pesta, pertemuan, seminar, acara keagamaan, dan lain-lain. Ini tuh mencakup kontrak dengan penyedia jasa catering untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sesuai spesifikasi acara. Kota Surabaya memiliki banyak acara menciptakan peluang bagi usaha catering. Parewa Catering sebagai inisiatif baru bertujuan memenuhi kebutuhan makanan berkualitas dalam berbagai acara dengan fokus pada pengalaman kuliner tak terlupakan. Tim Parewa Catering ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan menu beragam dari masakan tradisional hingga hidangan internasional menggunakan keahlian dalam memasak, manajemen acara, dan layanan pelanggan. Di sini ada visi dan misi dari perusahaan. Untuk visinya menjadi perusahaan catering terdepan di Indonesia yang mampu memberikan layanan terbang yaitu cepat, profesional, dan berkualitas tinggi dengan mengedepankan keahlian dan keunikan dalam menyajikan makanan sehat dan lezat. Untuk misinya itu menyediakan berbagai pilihan menu makanan sehat dan lezat yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pelanggan, kemudian menggunakan bahan-bahan segar, higienis, dan halal yang dipilih dengan teliti. Kemudian menjaga standar kesehatan dan keamanan, mengutamakan kepuasan pelanggan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, menjalin kerjasama yang baik, lalu yang terakhir berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Di sini ada struktur organisasinya. Yang teratas ini ada direktur utama, dan itu ada bagian direktur keuangan dan bisnis, kemudian dipecah lagi menjadi departemen administrasi, departemen produksi dan operasi. Dan ketiga ada departemen marketing. Untuk departemen administrasi ini di bawahnya menaungi manajer administrasi kantor, lalu menaungi lagi bendahara, sekretaris, customer care. Lalu untuk departemen produksi dan operasi ini menaungi manajer produksi dan operasi, kemudian tenaga persiapan produksi, tenaga ahli gizi, tenaga pengolahan, tenaga packaging, dan office boy. Kemudian yang terakhir ini departemen marketing, menaungi manajer marketing. Terus manajer marketing ini bertugas di menaungi tenaga distribusi. Lalu di sini ada pembagian kerja per divisinya. Yang pertama itu direktur utama sebagai pemimpin, pemberi semangat, dan pengambil keputusan di sebuah perusahaan. Lalu yang kedua itu ada divisi direktur keuangan dan pengembangan bisnis, bertanggung jawab atas keseluruhan aspek keuangan dan bisnis Parewa Catering, termasuk perencanaan, pengolahan, pelaporan, dan pengembangan dan evaluasi peluang bisnis, analisis pasar dan pesaing serta kerjasama dengan mitra bisnis. Yang ketiga ada divisi manajer administrasi kantor, bertanggung jawab atas keseluruhan aspek administrasi kantor Parewa Catering, termasuk perizinan usaha, perpajakan, asuransi, inventaris, perlengkapan kantor, dan sumber daya manusia. Yang keempat, divisi produksi dan operasi ini bertanggung jawab untuk memastikan kualitas, kuantitas, kesegaran, keamanan, dan kebersihan makanan. Lalu yang kelima ada divisi manajer marketing, itu merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran dan juga bertugas meningkatkan kesadaran, minat, dan loyalitas pelanggan.
Lalu yang keenam, divisi bendahara ini bertanggung jawab atas pencatatan pelaporan transaksi keuangan dan juga wajib mengelola kas bank, piutang, hutang, dan anggaran para catering. Yang terakhir, divisi sekretaris menangani surat menyurat, telepon, email, agenda rapat, dan dokumen penting. Sekretaris juga menyokong divisi-divisi lainnya dengan bantuan administratif. Yang kedelapan, divisi customer care ini bertugas untuk mengurus dan mengelola pesanan, menjawab pertanyaan, menyelesaikan keluhan, dan memberikan masukan. Lalu yang kesembilan ada divisi tenaga ahli gizi, itu menyusun dan menyesuaikan menu makanan sehat sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ke-10 divisi tenaga pengolahan itu bertugas menetapkan suhu, waktu, dan teknik memasak yang sesuai. Yang ke-11 ini ada divisi packaging, bertugas melakukan pengecekan kembali kualitas, kuantitas, dan kecocokan makanan yang dikemas dengan pesanan pelanggan. Yang ke-12, divisi office boy ini bertugas menangani kebersihan dan kerapian kantor serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan. Yang ke-13 ini ada divisi distribusi, yaitu bertugas untuk memastikan makanan sampai tepat waktu dalam keadaan baik dan sesuai dengan pesanan pelanggan. Untuk selanjutnya ada service level agreement dan juga operational level agreement. Service level agreement ini adalah sebuah perjanjian formal antara penyedia layanan dan juga pelanggan. Jadi tujuannya yaitu untuk mendefinisikan parameter dan standar layanan yang akan diberikan oleh penyedia layanan kepada pelanggan. SLA ini menentukan komitmen layanan yang mencakup waktu respons, kualitas layanan, ketersediaan, dan berbagai aspek lainnya yang relevan. Lalu ada juga operational level agreement. Jadi OLA ini adalah sebuah perjanjian internal di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang mengatur peran, tanggung jawab, dan hubungan kerja antara divisi, unit, atau tim yang berbeda dalam konteks operasional. OLA ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan efisiensi dalam pelaksanaan proses operasional internal. Dalam konteks manajemen layanan, OLA sering digunakan untuk mengatur bagaimana berbagai divisi atau tim dalam sebuah organisasi akan bekerja sama untuk memberikan layanan kepada pelanggan atau pengguna akhir. OLA ini membantu mengklarifikasi tanggung jawab masing-masing pihak dan memberikan panduan tentang bagaimana mereka harus berinteraksi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Next. Berikut adalah tabel dari service level agreement perusahaan Parewa Catering. Jadi di sini ada 5 service level agreement. Yang pertama yaitu pengiriman makanan dengan level layanan yang tinggi dan waktu respon maksimalnya yaitu 1 jam. Dengan kriteria kualitas makanannya yang masih panas dan pesanan yang sesuai. Sanksinya yaitu potongan harga jika lebih dari 1 jam. Ada juga yang kedua yaitu tentang layanan kualitas makanan dengan level layanan yang tinggi dan tidak ada batas maksimal waktunya. Dengan kriteria kualitas makanan yang masih segar dan lezat. Dengan sanksi potongan harga jika kualitas tidak memadai. Yang ketiga yaitu layanan jumlah pesanan minimum dengan level layanan yang sedang dan tidak ada waktu respon maksimalnya. Dengan kriteria kualitas minimalnya 20 porsi dan ada sanksinya yaitu potongan harga jika kurang dari 20 porsi. Lalu ada juga layanan yang keempat yaitu pelayanan pelanggan dengan level layanan yang sedang dengan waktu respon maksimalnya yaitu 2 jam. Kriteria kualitasnya yaitu respon cepat terhadap pertanyaan dan penanganan terhadap keluhan. Ada sanksi juga yaitu potongan harga jika melebihi waktu respon. Lalu yang kelima ada juga layanan pembatalan pesanan dengan level layanan yang rendah dan tidak ada batas waktu maksimalnya. Dengan kriteria kualitas menerima pembatalan 24 jam sebelum pengiriman dan juga sanksi yang sesuai ketentuannya. Next. Lalu selanjutnya ada operational level agreement dari perusahaan Parewa Catering yang ada 5 juga. Jadi yang pertama yaitu pengelolaan pesanan dengan pihak yang terlibat yaitu divisi direktur utama, manajer marketing, dan customer care. Dengan tanggung jawabnya yaitu menerima pesanan dan mengolah pesanan dan dalam waktu respon 24 jam yang dieskalasikan oleh divisi direktur utama dan peninjauan dan revisinya yaitu setiap 2 minggu. Lalu ada juga persiapan makanan dengan pihak yang terlibat yaitu manajer produksi dan operasi, divisi tenaga ahli gizi, dan tenaga pengolahan yang bertanggung jawab untuk memasak makanan dan menyusun pesanan dengan waktu respon maksimal yaitu 4 jam.
dan dieskalasi divisi direktur keuangan dan pengembangan bisnis dengan peninjauan dan revisi untuk setiap bulannya. Lalu yang ketiga ada pengemasan dan pengantaran makanan dengan pihak yang terlibat yaitu packaging dan divisi distribusi yang bertanggung jawab untuk mengemas pesanan dan mengirim pesanan ke lokasi pelanggan dengan waktu respon maksimal 1 jam, dan bereskalasi divisi direktur utama dengan peninjauan dan revisi untuk setiap minggunya. Lalu ada yang keempat, penanganan keluhan, dan yang kelima yaitu pemeliharaan peralatan dengan pihak yang terlibat, tanggung jawab, waktu respon maksimal, eskalasi, dan peninjauan revisi sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada RACI atau singkatan dari Responsible Accountable Consultant dan Inform, yang merupakan sebuah metode atau framework yang digunakan dalam manajemen proyek dan non-organisasi untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab individu atau tim terkait dalam suatu tugas atau proses. RACI ini membantu dalam mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas, siapa yang harus memastikan tugas tersebut selesai dengan benar, siapa yang perlu memberikan masukan atau konsultasi, dan siapa yang perlu diberi informasi tentang perkembangan tugas. Berikut adalah penjelasan untuk setiap elemennya. Yang pertama yaitu responsible. Ini adalah orang atau tim yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang diperlukan. Lalu yang kedua ada accountable. Ini adalah orang atau individu yang bertanggung jawab penuh atau atas tugas atau proses tersebut. Lalu yang ketiga ada consulted. Ini adalah orang atau tim yang perlu memberikan masukan atau konsultasi dalam tugas atau proses tersebut. Lalu yang terakhir ada informed. Ini adalah orang atau pihak yang hanya perlu diberi informasi tentang perkembangan tugas atau proses tersebut. Next. Nah, berikut adalah tabel dari Responsible Accountable Consultant dan Informed dari perusahaan Parewa Catering. Di situ dapat dilihat terdapat beberapa activity dan juga para membernya. Untuk contohnya, misalkan untuk activity menetapkan tujuan strategis perusahaan dan mengawasi pelaksanaan rencana bisnis. Untuk R yaitu untuk responsible, A-nya untuk accountable, C-nya untuk consult, dan I-nya untuk inform. Lalu ada juga activity lainnya seperti membuat anggaran keuangan, mengembangkan rencana bisnis dan mengelola keuangan perusahaan. Ada juga mengelola administrasi kantor, mengawasi sumber daya manusia, dan memastikan operasional kantor berjalan lancar, dan lain-lain dengan beberapa orang yang terlibat dalam responsible, accountable, consultant, dan inform. Seperti yang terpampang dalam tabel berikut ini. Next. Selanjutnya ada penentuan proses bisnis, di mana menurut Sumo Hadiwijoyo, proses bisnis atau disebut juga metode bisnis adalah kumpulan aktivitas atau proses yang terstruktur dan saling berhubungan di dalam organisasi untuk mengelola sumber daya dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Berdasarkan lingkup aktivitasnya, proses bisnis organisasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu proses utama atau core process dan proses pendukung atau supporting process. Selanjutnya, proses utama dan proses pendukung ini pada perusahaan Parewa Catering adalah sebagai berikut, di mana proses utama terdiri atas perencanaan menu, proses produksi, pemasaran produk, dan penyampaian produk kepada klien. Sedangkan proses pendukung terdiri atas pengadaan bahan baku, perawatan peralatan memasak, dan keuangan. Next. Perusahaan Parewa Catering ini memiliki 3 proses bisnis, antara lain bahan baku, proses produksi atau pengolahan, dan proses packaging serta distribusi. Proses tersebut memiliki prosedur dan untuk mengembangkan prosedur tersebut, maka disusunlah instruksi kerja yang prosedurnya melibatkan proses yang dilakukan karyawan. Antara lain, instruksi kerja yang terbagi menjadi 3, yaitu ikan, daging, dan ayam, serta instruksi kerja cara memasak. Selanjutnya, ada proses bisnis pembelian bahan baku atau BPMN yang digambarkan pada gambar berikut. Lalu untuk penjelasannya adalah
Yang pertama-tama, Parewa Catering akan mengidentifikasi bahan baku yang dibutuhkan. Jika bahan baku yang dibutuhkan tersedia di gudang, maka bahan tersebut akan diambil dari penyimpanan. Namun jika bahan baku yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Parewa Catering akan menentukan jenis makanan dan menghitung kebutuhan yang selanjutnya digunakan untuk melengkapi permintaan pesanan pembelian dari pelanggan. Lalu sistem akan memeriksa permintaan pesanan pembelian dan pesanan pembelian tersebut akan dikirimkan ke pemasok yang telah dikenal oleh Parewa. Dilanjutkan dengan membuat vendor untuk membuat pesanan pembelian dari permintaan yang dilakukan oleh sistem. Lalu pemasok akan mengirimkan bahan baku yang dipesan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila ada masalah yang terjadi, maka akan diperiksa dan dicatat oleh sistem. Dan pesanan tersebut akan diperbarui statusnya menjadi dibatalkan. Namun ketika tidak ada masalah dalam proses pengiriman, sistem akan mencatat data penerimaan bahan pasca pengiriman. Setelah bahan diterima, pemasok akan mengirimkan faktur kepada pihak penerima barang dan faktur pemasok berisi informasi tentang bahan yang diterima, termasuk harga, kuantitas, dan tanggal penerimaan. Pihak penerima barang akan memeriksa faktur dan memastikan bahwa jumlah yang tertera pada faktur sesuai dengan jumlah bahan yang diterima. Selanjutnya, jika ada perbedaan, pihak penerima barang akan menghubungi pemasok untuk klarifikasi. Yang terakhir adalah bahan yang telah diterima dan memenuhi syarat akan dianggap sebagai bahan terbeli. Bahan terbeli akan disimpan di gudang dan digunakan dalam proses produksi. Next. Selanjutnya ada proses bisnis pemenuhan pesanan hingga pengiriman. Yang pertama, proses bisnis pemenuhan pesanan dimulai saat permintaan catering diterima oleh tim customer care. Dalam tahap awal, customer care melakukan pengecekan terhadap status pesanan catering dengan fokus pada sejauh mana persiapannya. Jika pesanan belum selesai, maka customer care akan berinteraksi dengan klien untuk memperbarui pesanan sesuai kebutuhan. Namun jika pesanan sudah selesai, langkah berikutnya melibatkan sistem untuk melakukan tinjauan terhadap pesanan, memeriksa keakuratan dan ketersediaan bahan yang diperlukan. Setelah melewati pengecekan oleh sistem, pesanan dialokasikan ke dalam galeri perencanaan untuk persiapan selanjutnya. Sistem kemudian menciptakan tugas perakitan kontainer termasuk pembuatan checklist untuk memandu proses selanjutnya. Dalam tahap ini, sistem juga memeriksa detail rincian kontainer, memastikan bahwa semua elemen pesanan, baik itu makanan yang diperlukan wadah makanan atau peralatan yang membutuhkan wadah khusus, siap untuk diproses. Langkah selanjutnya adalah konfirmasi pengambilan dan pengiriman melalui sistem. Lalu setelah konfirmasi, sistem membuat invoice klien dan menciptakan daftar pengiriman. Lalu pada akhirnya, pesanan dan faktur klien yang dilengkapi dengan invoice dikirimkan kepada klien, memberikan informasi lengkap, dan dengan demikian, melalui serangkaian langkah ini, pesanan klien berhasil dipenuhi dengan efisiensi dan keakuratan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk proses bisnis produksi dari Parewa Catering. Dalam proses bisnis produksi di Parewa Catering ini terdapat 3 aktor yang terlibat, yaitu pembelian bahan, kemudian tenaga persiapan produksi, dan tenaga pengolahan. Proses tersebut diawali dengan tenaga persiapan produksi mengidentifikasi produk yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu akan mereview BOM atau Bill of Materials, kemudian melakukan pembuatan ramalan permintaan pesanan dari klien, lalu menjalankan Material Requirement Planning atau MRP menggunakan sebuah sistem. Nah, sistem tersebut akan memeriksa ketersediaan bahan, kemudian jika bahan tersedia, maka sistem akan membuat proposal produksi untuk membuat pesanan produksi. Namun, apabila bahan tidak tersedia dari pihak Parewa Catering akan menginformasikan kepada pembeli tentang permintaan bahan tambahan. Kemudian, sistem akan membuat pesanan pembelian untuk diserahkan kepada pihak pembelian barang guna membeli bahan yang tidak tersedia dan menerima barang tersebut. Lalu kemudian akan diserahkan pada tenaga persiapan produksi untuk diproses kembali dalam memeriksa ketersediaan bahan. Pada saat bahan terdeteksi tersedia, maka tenaga pengolahan akan melakukan aliran urutan untuk mengambil 2 jalur alternatif yang dilakukan, yaitu merakit set nampan makanan dan wadah makanannya,
kemudian mengisi kembali wadah peralatan tersebut. Setelah melalui proses tersebut, tenaga pengolahan melakukan pemeriksaan atau quality assurance. Apabila pemeriksaan tersebut gagal, maka akan melakukan proses ulang pada saat mengambil dua jalur alternatif. Namun jika berhasil atau lolos, maka sistem akan mengonfirmasi tugas perakitan kontainer dan membuat cat label. Cat label tersebut kemudian diposkan tanda terima barang. Setelah semua selesai, kontainer catering selesai. Selanjutnya, next. Kemudian selanjutnya ada penentuan standar operasional prosedur atau SOP. Standar operasional prosedur atau prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Pada dasarnya, prosedur merupakan instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang efektif dan efisien untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Rancangan standar operation prosedur atau SOP yang akan digunakan pada proses bisnis pembelian bahan baku, proses produksi, dan proses pengolahan di Parewa Catering, yaitu dengan metode cross-functional flowchart yang digabung dengan narasi. Rancangan yang telah kami buat dapat dilihat sebagai berikut. Next. Yang pertama, SOP untuk proses pembelian bahan baku. Nah, rancangan standar operasional prosedur di Parewa Catering dikembangkan menjadi dua instruksi kerja yang penting, yaitu instruksi pemilihan sayur dan lauk. Instruksi ini menjadi penting karena di Parewa Catering pemilihan bahan baku, terutama sayur dan lauk, harus berdasarkan rekomendasi dari tim tenaga ahli gizi. Sehingga ketika bahan diolah tidak didapati beberapa benda asing seperti ulat sayur, sayur busuk, dan ikan, daging ayam yang sudah tidak segar. Nah, pertama di sini SOP-nya adalah manajer produksi dan operasi memberikan daftar bahan baku yang harus dibeli. Kemudian yang kedua, tenaga persiapan produksi mencari supplier yang menyediakan bahan baku. Setelah itu, tenaga persiapan produksi melakukan pembelian bahan baku. Kemudian setelah itu, supplier menyiapkan bahan baku. Kemudian jika bahan baku tersedia atau tidak tersedia. Kemudian selanjutnya proses pembelian bahan baku, proses transaksi, dan proses pengangkutan barang dilakukan oleh tenaga persiapan produksi. Setelah itu, tenaga persiapan produksi juga melakukan penyortiran bahan baku. Kemudian, bendahara akan melakukan memberikan nota dan faktur pembekalan kepada bendahara. Jadi, bendahara menerima faktur dan nota dari tenaga persiapan produksi. Kemudian selanjutnya, bendahara melakukan pembayaran ke supplier. Dan terakhir, supplier menerima pembayaran. Next. Selanjutnya ada SOP untuk proses pengolahan atau produksi. Pengolahan makanan di Parewa Catering yang dilakukan oleh satu orang dari tenaga pengolahan. Artinya satu orang karyawan menyelesaikan satu pekerjaan secara penuh dalam hal pengolahan, sehingga diperlukan instruksi kerja. Nah, seperti yang dapat dilihat dalam flowchart. Yang pertama, manajer produksi dan operasi memberikan daftar menu yang akan diolah ke tenaga persiapan produksi. Kemudian tenaga persiapan produksi memasang daftar menu di papan pengumuman. Selanjutnya, tenaga pengolahan mempersiapkan peralatan, bahan baku, dan bumbu. Kemudian selanjutnya, tenaga pengolahan harus mencuci tangan, memakai masker, dan penutup kepala sebelum memasak. Kemudian proses memasak dilakukan oleh tenaga pengolahan. Selanjutnya, makanan yang sudah matang kemudian didinginkan untuk kemudian dikemas oleh tenaga packaging. Next. Kemudian selanjutnya untuk SOP proses packaging dan distribusi. Proses packaging dan distribusi juga salah satu dari faktor utama dalam proses bisnis. Pengemasan produk dilakukan setelah makanan sudah selesai dan diantar ke klien. Packaging produk sendiri biasanya juga ditemukan masalah, sehingga dalam proses packaging perlu adanya instruksi kerja. Proses packaging dan distribusi dapat dilihat seperti di samping ini.
Yang pertama, prosedurnya adalah tenaga pengolahan yang tadi sudah mendinginkan makanan yang sudah dimasak. Kemudian selanjutnya, tenaga packaging akan mempersiapkan wadah atau kemasan yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya, tenaga packaging mengemas makanan sesuai takaran atau jumlah pesanan. Kemudian selanjutnya, tenaga distribusi memproses penyusunan makanan. Selanjutnya, tenaga distribusi mengantar makanan yang dipesan oleh klien ke tempat klien itu berada. Kemudian selanjutnya, makanan sampai kepada klien. Next. Baik, itu adalah struktur organisasi dari Parewa Catering yang sudah kami jelaskan, mulai dari struktur organisasinya hingga SOP untuk proses bisnisnya. Itu saja dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.